Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Latif Abdul. Pembahasan kemarin kita sudah membahas tentang apa itu ekonometrika. Kemudian bagaimana juga cara menggunakan salah satu aplikasi penunjang ekonometrik, yaitu aplikasi Fuse, yang mana kita telah mempelajari apa saja sifat-sifat data, kemudian bagaimana cara menginput data yang kita miliki ke dalam aplikasi Fuse. Nah, maka pembahasan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana cara menggunakan aplikasi Fuse itu untuk mengolah data yang bersifat panel. Nah, untuk teman-teman yang sudah ada data panel tapi belum diregresi, kemudian Fuse juga sudah ada, yuk kita mari belajar bersama-sama. Oke, langsung saja, mari. Oke, kita mulai prakteknya ya. Jadi di sini saya sudah menemukan data panel ya. Saya juga belum meregresinya nih. Saya ingin meregresi bagaimana pengaruh jumlah penduduk, PDRB, pajak daerah dan kunjungan wisatawan terhadap PAD di Nusa Tenggara Barat, yang mana datanya itu adalah data panel. Jadi Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur. Oke. Objeknya banyak, tahunnya banyak. Oke. Dalam penyusunannya ini kita perlu perhatikan juga, oke. Jadi setiap objek itu harus kita berikan identitas menggunakan angka. Kenapa? Karena dalam Fuse itu hanya bisa membaca angka, jadi huruf nggak dibaca sama dia. Kemudian penulisan datanya juga kita harus selesaikan. Jika kita selesaikan dulu berdasarkan tahunnya, kita selesai, lalu nanti kita lakukan pengulangan pada objek yang kedua. Kalau yang di atas ini kan namanya apa? Variabel. Ini kita susun juga sesuai ya, variabel Y dependent diikuti dengan variabel independentnya. Jadi variabel independen saya ada 4. Nah, ini terus diperhatikan juga. Dalam penentuan variabel independen ini tidak boleh melebihi jumlah cross sectionnya. Nah, di sini saya cross sectionnya ada 10, maka variabel independen saya tidak boleh lebih dari 10. Nah, di sini saya variabel independennya ada 4, sedangkan cross section saya ada 10, jadi ini nggak masalah. Kalau variabel saya ada 11, itu nanti nggak bisa diolah di Fuse. Oke, lanjut ya. Kita buka Fuse-nya. Kita menggunakan cara paling mudah aja ya. Ini kita keluarin aja. Kita pakai import. Kita misalkan file, import from file. Karena saya ada di desktop. Ini, perhatikan ini. Datanya ada di mana? Dia ada di lembar kerja 1. Ini perhatikan juga strukturnya apa, panel. Kan ada yang pakai untuk time series dan untuk cross section. Di sini kita pakai panel bukan di panel. Nah, cross section identitasnya apa? ID tadi. Terus jenis datanya apa? Tahunan. Kayak di sini manual kan. Ini kita maka muncullah ini. Di sini kemudian gimana sih caranya menampilkan data yang sudah kita input? Oke. Kita mencet kontrol, kemudian kita pilih dari mana? PAD, kemudian diikuti dengan jumlah variabel independen, jumlah penduduk, PDRB, pajak daerah, kunjungan wisatawan. Klik kanan, open, ask group. Muncullah data ini. Jika sudah muncul, untuk memudahkan pengerjaan nanti ke depannya, biar kita nggak perlu nanda-nandain lagi, makanya kita klik name. Kita kasih nama aja group underscore data, karena di Fuse nggak bisa membaca spasi. Oke. Ketika udah muncul ini, maka dalam pelaksanaan regresi kita pasti menentukan statistik deskriptif yang memuat rata-ratanya, nilai terbesarnya, nilai terkecilnya, nilai tengahnya berapa, standard deviation-nya berapa. Maka klik view, nilai deskriptif statistik,
common sample. Oke, nah ini akan muncul PAD data frame berapa, mediannya berapa, nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa, standar deviasinya berapa. Ini muncul di semua variabel. Nah, observasi saya ada 90. Oke, kalau sudah muncul kita freeze, terus kita kasih name. Nah, nanti biar gampang aja ini, start underscore descriptive ya maksudnya, kita keluarin. Oh iya, di dalam pengujian data panel itu terdapat 3 model regresi. Model regresi yang pertama itu adalah model CEM, Common Effect Model. Kemudian model FEM, Fixed Effect Model, dan model terakhir model RAM, Random Effect Model. Ini kita nanti lakukan regresinya secara urutan ya, biar kita nyambung. Nah, di sini dari ketiga model ini nggak kita pakai semua, yang kita pakai hanya satu model terbaik. Penentuannya itu uji pemilihan model. Oke. Jadi kita melakukan 3 uji model ini. Kemudian 3 model ini diuji. Mana model terbaik? Menggunakan uji pemilihan model. Ada uji Chow, ada uji Hausman, dan uji LM. Oke. Yuk, langsung ke sini. Ini sudah di blok ya, kita klik kanan, open as equation. Ini perhatikan variabel y-nya mana, variabel x-nya mana. Variabel y saya PAD, kemudian konstanta taruh di depan aja, dan jumlah penduduk, PDRB, PD, kunjungan wisatawan. Ini urutannya. Pertama dependent diikuti dengan independent. Panel optionnya. Nah, di sini yang saya bilang tadi model ada 3. Pertama, common effect model, itu pilihannya non. Kemudian yang kedua, fixed effect model, pilih fix. Random effect model, pilih random. Oke, di panel optionnya kita uji dulu menggunakan CEM. Ini non di panel optionnya. Oke, ini kita oke. Ini muncul model, namanya adalah model common effect model. Nah, ini sebelum nanti kita ke depannya, ini kita name dulu ya, biar kita enak. Namanya model persamaan. Jadi kan tadi nih, ini udah ada fixed effect model, common effect model. Ini juga freeze. Model underscore CEM. Kenapa yang tadi itu yang bagian sini di name, terus kemudian kita freeze? Nah, karena kalau misalnya kita freeze, bentuknya nanti akan menjadi gambar. Model CEM. Bentuknya jadi gambar. Ini nggak bisa diolah lagi, bentuknya gambar bacanya. Makanya ini kita name, masih bisa kita olah. Ini udah CEM. Selanjutnya kita melakukan uji kedua, itu FEM, Fixed Effect Model. Ya. Jadi klik estimate, panel option, pilih yang fix, terus oke, ubah datanya jadi Fixed Effect Model. Just kita freeze, kita namanya adalah model underscore FEM. Oke, enter. Kemudian yang ketiga, estimate, panel option. Yang ketiga adalah random effect model. Maaf, kalau section kita ganti random. Oke, nah, dapat datanya lagi. Kita freeze, kita name. Model underscore FEM. Oke, kita udah dapat nih 3 model. Ini kita keluarin nggak apa-apa. Model CEM, FEM, RAM, CEM, FEM, RAM. Dari ketiga model ini
kita nanti harus menentukan mana model yang terbaik. Oke, selanjutnya adalah model mana yang terbaik dipilih dengan cara pemilihan model. Oke. Dalam uji pemilihan model, kita buka lagi Word-nya. Itu tadi ada 3, uji Chow, uji Hausman, dan uji LM test. Ini kita perlu ketahui nih, uji Chow. Uji Chow itu untuk membandingkan model CHAM dan FEM. Mana dari kedua model ini model yang terbaik. Diuji dengan uji Chow, yang mana hipotesis nolnya adalah CHAM yang terbaik. Nah, hipotesis alternatifnya adalah FEM yang terbaik. Oke. Uji Hausman itu menguji antara RAM dan FEM, mana di antara kedua model ini yang terbaik. Hipotesis nolnya RAM terbaik, hipotesis alternatifnya FEM terbaik. Begitu juga dengan uji LM. Uji LM untuk menentukan antara CHAM dan FEM, mana yang terbaik. Di mana hipotesis nolnya CHAM yang terbaik, hipotesis alternatifnya adalah RAM yang terbaik. Ini saya singkatnya aja ya. Nah, nih di sini. Kalau misalkan data kita itu uji Chow, yang diterima adalah HA-nya, H alternatifnya, maka FEM yang terbaik. Sehingga ketika ini terpilih H alternatif, maka di sini kita harus melakukan uji lanjutan, yaitu uji Hausman. Kenapa? Karena di sini masih ada di uji Hausman, kan urutan ya. Di uji Hausman itu masih menguji FEM. Di sini ada FEM. Ketika dia di sini terpilih FEM, maka di sini harus menguji FEM lagi. Berbeda dengan ketika uji Chow menunjukkan bahwa yang diterima adalah H0-nya, CHAM yang terbaik, maka langsung terpilih CHAM yang terbaik. Gitu. Uji Hausman dan uji LM nggak perlu. Berbeda juga dengan yang ketiga, ketika uji CHAM itu diterima HA-nya, jadi H0 ditolak ya, jadi H alternatifnya diterima, maka diperlukan uji Hausman. Tapi ketika uji Hausman-nya itu menerima H0 atau RAM terbaik, maka diperlukan uji LM, yang mana menguji antara uji CHAM dan uji RAM, di mana H0-nya adalah CHAM terbaik dan H alternatifnya adalah RAM terbaik. Oke, kita ke reviews. Ini kita keluarkan. Nah, tadi kita cari model persamaan, kemudian kita buka. Pertama kita uji Chow ya. Kalau kita uji Chow dari model persamaan ini, kita posisinya itu berada pada pengujian FEM, fixed effect model. Jadi ini kita rubah dulu ke uji fixed effect model. Caranya tadi estimate, ambil option, pilih yang fix. Terus oke. Untuk menguji Chow, kita mencet view. Ini yang ini fix atau random effect testing. Kemudian yang redundant fixed effect. Klik. Di sini keluar hasilnya. Di sini kita lihat nilai probabilitas. Ketika nilai probabilitasnya itu, kalau kita menggunakan taraf 5% ya, alpha 5%, maka ketika probabilitasnya itu di bawah 0,05, itu kan berarti menerima HA, sehingga di sini menunjukkan bahwa FEM yang terbaik. Nanti interpretasinya di selanjutnya aja ya. Ini kita uji dulu, namanya uji Chow. Kita freeze, kita name uji skor Chow. Kemudian uji misalnya uji Hausman estimate. Uji Hausman kita ke model random. Jadi
mulai random untuk melawan uji Hausman. Oke. Ini kita view fix atau random effect, pilih yang Hausman test, sambil pilih oke. Jaga yang probabilitasnya terus uji underscore Hausman. Selanjutnya adalah uji LM test. Panel option. Untuk panel ini berarti kita pakai animalnya. View. Nih. Panelnya LM itu ini, Lagrange multiplier. Tapi karena saya efisien bukan efisien asli, maka ini nggak bisa. Efisien berbayar yang bisa. Tapi kalau menggunakan stata bisa, gitu. Ini kita kelarin aja. Oke, udah didapat tadi ya modelnya. Dari ketiga model. Nah, kemudian kita pilih nih model mana yang terbaik. Ini kita masuk ke ini aja ya. Sini. Dari bagian atas deh. Dari yang bagian atas ini statistik deskriptif. Oke. Ini kita buka nih. Statistik deskriptif. 2 kali. Klik di sini. Ctrl A. Copy. Pindah ke dokumen. Klik kanan. Paste. Kita besarkan ya. Kita besar. Uji pemilihan model. Uji chain. Model chain. Common effect model. Oke, Ctrl A, Ctrl C. Pindah ke sini. Klik kanan. Paste. Oke. Model RAM. Ke sini. Ini keluarkan. Model RAM. Ctrl A, Ctrl C. Kanan. Paste. Model RAM. Efek model. Sama kita lakukan. Ctrl A, Ctrl C. Paste. Ini adalah model RAM. Terus uji pemilihan model. Uji Chow. Kita copy sampai sini aja. Klik kanan, copy. Nah, kita blok dia. Ini paste. Dan uji Hausman. Ini silahkan uji Hausman dibuka. Ini kita copy sampai sini aja. Copy. Klik kanan, paste. Oke. Sekarang tinggal kita interpretasikan. Oke. Kita punya statistik deskriptif. Terus model-model regresi data panel kita sudah punya, chain, RAM, dan RAM. Dan uji pemilihan model kita juga sudah punya. Uji Chow, uji Hausman. Kalau uji LM nanti itu belakangan gampang, karena jarang sih sampai uji LM, biasanya uji Hausman sudah selesai. Kalau untuk beberapa kasus kalau sampai uji LM ya bukan reviews yang asli ya. Kalau enggak gunakan stata jadi kombinasi juga bisa. Oke. Yang ketiga, ini kita sekarang
bagaimana cara tadi pemilihan model. Yang di atas tadi ada 3 model ya, CEM, REM, FEM. CEM dan model terbaik. Kita lihat. Kita tulis uji Chow, H0-nya CEM terbaik jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Kita pakai taraf alfa 5% ya, alfa 5%. Yang ini akan terbaik jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,0 lebih kecil dari 0,05. Di sini kita lihat nih, uji Chow yang menguji antara CEM dan FEM, nilai probabilitasnya 0,000. Maka apa gimana nih? Nilai probabilitas uji Chow lebih kecil dari 0,05 dan 0,000 kurang dari 0,05, sehingga terpilih model FEM. Karena terpilih model FEM di sini, kata di sini di uji Hausman dia masih ada yang membandingkan antara REM dan FEM, sehingga diperlukan ujian selanjutnya, itu uji Hausman untuk memilih model yang terbaik. Sama keterangannya, sama keterangannya. Kita aja lepas. Kurang dari di sini nilai probabilitas uji Hausman adalah 0,0018 atau lebih rendah dari nilai alfa 0,05, sehingga dalam regresi data panel model terbaik adalah model fix effect-nya. Jadi nanti selanjutnya dalam interpretasinya itu kita menggunakan ini. Menggunakan fixed effect model. Sini kita lihat nih lagi dalam interpretasi ini gimana sih caranya? Itu kita lihat yang pertama dari sisi uji kelayakan modelnya, itu di sini uji F-nya. Uji F, ada F1 di bawah, yang bawah kiri ada uji F, uji simultan kelayakannya, gimana variabel jumlah penduduk, PDRB, terus pajak daerah, kunjungan wisatawan, itu dia berpengaruh nggak yang dia bersama-sama itu terhadap nilai pendapatan asli daerah di provinsi NTB.
gimana. Nah, ini dilihat sama jika pertama uji kelayakan uji F simultan. Ini kita cara bacanya itu dilihat dari sisi nilai probabilitasnya. Langsung aja kita interpretasi hasil uji F menunjukkan bahwa nilai probabilitas adalah 0,000 dengan kurung kurang dari 0,05, sehingga secara simultan variabel jumlah penduduk, PDRB, jak daerah, dan KWST pemilih wisatawan berpengaruh secara bersama-sama terhadap PAD NTB. Oke, itu. Nanti kalau untuk hipotesisnya belajar sendiri ya. Yang kemudian adalah uji parsial, uji T. Ini untuk melihat pengaruh dari setiap variabel-variabel terhadap variabel dependen. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oke, satu-satu. Misalkan nih, jumlah penduduk JP dulu ya. 1 JP. Kita lihat juga dari nilai probabilitasnya dan nilai koefisiennya. Koefisien itu yang ini di sini. Dan angkanya jumlah penduduk 1,685. Probabilitasnya 0,02. Oke. Ini kita lihat uji parsialnya. Langsung ya. Berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,020 kurang dari 0,05, sehingga menerima HA. Misalkan gini ya, kalau misalnya kita lihat nih, kita buat hipotesis sederhana, jumlah penduduk itu menaikkan PAD atau enggak? Kan pasti menaikkan ya. Maka hipotesisnya itu yang kita harapkan kan itu hipotesis alternatif. Nah, H0-nya jumlah penduduk tidak berpengaruh positif misalkan terhadap PAD NTB. HA-nya itu adalah yang kita buat di sini, jumlah penduduk berpengaruh terhadap PAD, berpengaruh signifikan misalkan ini ya.